akar-akar dari persamaan kuadrat, ada 3 cara yang akan kita pelajari. Yang pertama itu menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna ya adik-adik ya. Di mana bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, ingat adik-adik, koefisien dari x kuadrat itu adalah nilai si A. Dan koefisien pada variabel x itu adalah nilai B. Dan untuk konstanta atau yang tidak memiliki variabel, maka itu adalah nilai C-nya. Ya adik-adik ya. Jadi nanti rumus yang kita pakai ini adik-adik. Kuadrat dari X ditambah B per 2A sama dengan kuadrat dari B per 2A. Kemudian kita kurang dengan C per A. Adik-adik ya. Contoh soal 1. Fx sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 6. Nah, ingat adik-adik, kalau misalnya X kuadrat tidak ada angka ditulis, berarti kita sudah tahu bahwa koefisiennya itu bernilai 1 ya adik-adik ya. Dan untuk si X juga itu koefisiennya bernilai 1. Jadi adik-adik jangan bingung ya, karena tidak pernah ditulis 1x kuadrat, 1x gitu ya adik-adik ya. Kalau sudah x kuadrat, nah kita sudah tahu bahwa dia memiliki koefisien 1. Nah, untuk nilai A nanti kita lihat dari koefisien x kuadratnya ya adik-adik. Di mana si A-nya itu sama dengan 1, si B-nya itu nanti 1, dan si C-nya adalah negatif 6. Ya adik-adik ya. Nih ya, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus yang kita gunakan ya adik-adik. Kita ganti si B dan si A-nya, kemudian si C-nya ya. Jadi seperti ini adik-adik ya. Nah, setelah itu kita selesaikan persamaannya. Kita selesaikan operasi perhitungannya ya. Di mana 1 per 2 dikali 1 itu jadi 1 per 2 ya adik-adik. Nah, ini positif 6-nya itu datang dari negatif 6 dikali dengan negatif 6 ya. Negatif ketemu negatif maksudnya ya. Negatif ketemu negatif jadi positif. Nah, positif 6 dibagi 1 jadi positif 6. Gampang ya adik-adik ya. Next. Kemudian, si 1/2 kuadratnya tadi itu kita selesaikan operasi hitung ya adik-adik. Nah, di mana 1/2 kuadrat itu artinya 1/2 dikali 1/2, maka hasilnya 1/4. Ingat adik-adik ya, pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Jadi 1 kali 1 hasilnya 1, 2 kali 2 hasilnya 4, menjadi 1/4. Gitu ya adik-adik ya, gampang ya. Nah, kemudian kita selesaikan operasi hitung yang ada di sebelah kanan, di mana pecahan dijumlah dengan bilangan asli ya. Nanti 6-nya itu kita jadikan ke 6/1 ya adik-adik ya, ke bentuk pecahan. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi 4 ya. Ingat adik-adik, kita tidak merubah nilai tetapi merubah bentuk ya. Di mana nanti 6/1 itu kita kalikan dengan 4/4 menjadi 24/4. Nah, itu kan nggak merubah nilai ya, Dik. Karena kan 24 dibagi 4 itu kan hasilnya 6. Ya, adik-adik ya. Nah, kenapa kakak ubah? Supaya bisa kita jumlah dengan si 1/4-nya tadi, gitu. Ingat aja adik-adik, ingat lagi kembali pelajaran kita di saat SD ya. Di saat kita SD, bagaimana cara menjumlahkan suatu pecahan. Next. Karena penyebutnya sudah sama, langsung saja kita jumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 24 menjadi 25/4.
Nah, kemudian pangkat 2 yang ada di sebelah kiri itu kita hilangkan dengan cara di sebelah kanan kita plus minus akarkan. Ini adik-adik. Nah, plus minus akarkan. Nah, bisa kita hilangkan pangkat 2 di sebelah kiri dengan syarat di sebelah kanan itu jadi plus minus akar ya adik-adik ya. Menjadi plus minus akar 25/4. Nah, ini bisa kita pecah ya adik-adik. Menjadi plus minus akar 25 per akar 4. Sehingga X tambah setengah itu sama dengan plus minus akar 25 itu nanti adik-adik menjadi 5 ya. Kemudian akar 4 itu menjadi 2. Nah, setengahnya, karena kita mau cari nilai X, maka si setengahnya kita pindahkan ke ruas kanan adik-adik menjadi negatif setengah. Bisa adik-adik ya. Positif pindah ruas jadi negatif ya. Menjadi negatif setengah plus minus 5/2. Ingat tidak adik ya? 5/2 itu tadi datangnya akar 25 itu 5 dan akar 4 itu adalah 2 ya adik-adik ya. Nah, sehingga kita dapat si X1-nya. Nah, kalau misalnya mencari X1 kita pakai yang positifnya adik-adik ya, penjumlahannya ya, di mana negatif setengah ditambah dengan 5/2 itu menjadi 4/2 ya adik-adik. Kenapa 4/2? Nah gini, kamu punya utang 1 adik-adik, kemudian kamu bayar 5, berarti kamu punya sisa 4 gitu ya. Kalau sisa kan berarti positif. Nah 4/2, 4 bagi 2 sama dengan 2 gitu ya. Sehingga X1-nya sama dengan 2. Nah, X2-nya itu kita pakai yang minusnya atau yang pengurangannya. Negatif setengah kita kurang dengan 5/2 sama dengan, nah kamu utang 1, utang lagi 5, jadi utang kamu menjadi 6. Ingat kalau utang itu berarti negatif ya adik-adik. Menjadi negatif 6/2. 6 dibagi 2 itu hasilnya 3, karena dia negatif berarti negatif 3. Sehingga akar-akarnya adalah negatif 3 dan 2. Gampang ya adik-adik ya? Contoh kedua, ini A-nya 4, B-nya 4, dan C-nya negatif 3 ya adik-adik. Nah ini langsung kakak masukkan ke dalam rumus ya, ke rumusnya. Next, nah ini kita selesaikan operasinya. 4 dibagi 4 kan bisa ya adik-adik ya. Itu kan 4 bagi 4 kan 1. Nah, jadi dia sisa tinggal setengah ya. Kemudian negatif ketemu negatif 3. Nah, negatif ketemu negatif kan jadi positif adik-adik. Menjadi positif 3/4. Bisa adik-adik ya. Next, kemudian kita selesaikan operasi pangkat yang ada di sebelah kanan ya adik-adik. Di sebelah kirinya jangan kita ganggu ya, nanti itu bisa kita lepaskan dengan syarat nanti di sebelah kanan kita plus minuskan ya. Nah, ini setengahnya dikuadratkan menjadi 1/4. Nah, karena penyebutnya sudah sama, langsung saja kita jumlah menjadi 4/4. Nah, 4/4 itu hasilnya 1 adik-adik. Ya. Setelah itu kita hilangkan pangkat yang ada di sebelah kiri dengan syarat di sebelah kanan kita buat plus minus akar ya. Menjadi plus minus akar 1. Nah, akar 1 itu hasilnya tetap 1 ya adik-adik. Tetap 1 ya. Akar dari 1 adalah 1. Menjadi X tambah setengah sama dengan plus minus 1. Sehingga X sama dengan, nah ini kan plus setengah pindah ruas jadi negatif setengah ya, plus minus 1. Sehingga X sama dengan, kita pakai yang penjumlahannya adik-adik ya, untuk X1. Min setengah ditambah 1 itu menjadi, nah kita samakan penyebutnya dulu adik-adik. Menjadi min setengah ditambah 2/2. Sudah sama penyebutnya baru kita kurangkan. Kamu utang 1, kamu bayar 2. Berarti kamu ada kembalian 1 gitu adik-adik ya. Maka nilainya menjadi setengah. Nah untuk X2-nya kita pakai yang negatifnya. Negatif setengah
dikurang 1 ya, kita pakai pengurangannya ya. Sama dengan kita samakan penyebutnya dulu adik-adik, menjadi min setengah dikurang dengan 2/2. Nah, penyebutnya sudah sama ya adik-adik, langsung saja kita hitung. Kamu utang 1, utang lagi 2, berarti utang kamu jadi 3 gitu ya, menjadi minus 3/2. Gampang ya adik-adik. Jadi akar-akarnya adalah negatif 3/2 dan setengah. Nah, ini untuk contoh soal ketiga. Contoh soal ketiga adalah 3x kuadrat ditambah 12x dikurang 15 ya. A-nya 3 dan B-nya 12 dan C-nya negatif 15 ya. Jadi kita masukkan ke dalam rumusnya, kemudian kita hitung lagi yang bisa dihitung. Nah, ini adik-adik. 12, 2 kali 3 itu 6 ya. 12 dibagi 6 hasilnya 2 ya adik-adik ya. Jadi, X tambah 2 kuadrat dari X tambah 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah dengan 5. Nah, kita selesaikan yang di sebelah kanannya ya. Sebelah kirinya tidak usah lagi. Sebelah kanannya kita selesaikan. 2 kuadrat itu 4 ditambah dengan 5. Hasilnya 9 ya. Nah, setelah itu baru kita lepaskan kuadrat yang ada di sebelah kiri dengan syarat sebelah kanan menjadi plus minus akar ya adik-adik ya. Nah, setelah itu akar dari 9 itu kan 3 adik-adik. Sehingga X tambah 2 sama dengan plus minus 3. Maka X kita pakai, si positif 2-nya tadi pindah ruas jadi negatif ya adik-adik. X sama dengan negatif 2 plus minus 3. Untuk X1-nya kita pakai yang positifnya. Negatif 2 ditambah 3 itu sama dengan 1. Nah, untuk yang X2-nya kita pakai yang minusnya atau pengurangannya. Negatif 2 dikurang dengan 3 sama dengan negatif 5 ya adik-adik ya. Kamu utang 2, utang lagi 3, berarti utang kamu menjadi 5 gitu ya adik-adik ya. Nah, gampang ya cara menghitungnya ya. Nah, supaya kamu tidak salah, silakan kamu mahirkan lagi cara penjumlahan operasi hitung bilangan positif dan negatif ya adik-adik ya, biar kamu tidak salah dalam menghitung ya adik-adik ya. Semangat ya adik-adik. Terima kasih. Jadi akar-akarnya adalah negatif 5 dan 1.